Mantap Jaya! Persebaya sudah temukan kunci kemenangan atas Persija. Ini rahasia yang bikin Jakarta goyah. Persebaya Surabaya mengklaim telah menemukan titik lemah Persija Jakarta yang siap dimanfaatkan di pertandingan berikutnya. Tim Bajul Ijo mengungkapkan strategi jitu yang bakal mengguncang pertahanan Macan Kemayoran. Momen legendaris. 10 pemain Persebaya hancurkan Persija 4-0, bikin fans Jakarta kecewa. Persebaya Surabaya mencatatkan sejarah epik dengan menghancurkan Persija Jakarta 4-0 dalam laga yang tak akan terlupakan. Kisah kemenangan sungguh dramatis. Simak fakta lengkapnya di sini. Bruno Moreira yakin bisa satu irama dengan Francisco Rivera, Persebaya siap guncang liga. Bruno Moreira percaya diri bisa membangun chemistry yang kuat dengan Francisco Rivera di lini depan Persebaya. Kerjasama mereka diyakini bakal menjadi ancaman serius bagi tim-tim lawan di Liga Indonesia. Simak detail lengkapnya di sini. Keputusan berani. Profil 3 pemain bidikan Persebaya Surabaya, satu pos krusial memakan korban, bonek cek selengkapnya di bawah ini. PT LIB jawab kemungkinan Arema FC pakai Kanjuruhan untuk lawan Persebaya bakal serunan panas, mencoba lapangan yang penuh kenangan yang benar-benar bikin ingatan pedih. Simak fakta mengejutkannya berikut ini. Mohon subscribe channel ini agar tidak ketinggalan info Persebaya Surabaya terbaru. Mantap Jaya! Persebaya sudah temukan kunci kemenangan atas Persija. Ini rahasia yang bikin Jakarta goyah. Persebaya Surabaya mengklaim telah menemukan titik lemah Persija Jakarta yang siap dimanfaatkan di pertandingan berikutnya. Tim Bajul Ijo mengungkapkan strategi jitu yang bakal mengguncang pertahanan Macan Kemayoran. Persebaya Surabaya mengklaim sudah mengantongi kelemahan Persija Jakarta jelang bentrok kedua klub pada pekan ke-28 Liga 1 2024 hingga 2025. Persiapan terus dikebut usai libur Idul Fitri 1446H. Terlihat seluruh pemain sudah mengikuti latihan tim, termasuk 2 pemain yang sebelumnya absen karena cedera, yakni Malik Rizaldi dan Kadek Raditya. Keduanya kemungkinan besar akan diturunkan oleh Paul Munster. Pelatih asal Irlandia Utara itu mengklaim sudah mengantongi kelemahan Macan Kemayoran. Tak hanya itu, pemetaan beberapa pemain Persija yang absen sudah dilakukannya. Kami sudah melihat bagaimana dalam kurung situasi dan permainan mereka. Tapi kami akan fokus pada diri kami, itu yang paling penting, tandas pelatih berusia 43 tahun ini. Persebaya akan bertandang ke markas Persija di Stadion Utama Gelora Bung Karno dalam kurung SUGBK Sabtu 12 April 2025 pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Kedua tim saat ini masih berada di 4 besar klasemen sementara. Momen legendaris. 10 pemain Persebaya hancurkan Persija 4-0, bikin fans Jakarta kecewa. Persebaya Surabaya mencatatkan sejarah epik dengan menghancurkan Persija Jakarta 4-0 dalam laga yang tak akan terlupakan. Kisah kemenangan sungguh dramatis. Simak fakta lengkapnya di sini. Jelang laga panas pekan ke-28 Liga 1 Indonesia 2024/2025 antara Persija Jakarta menghadapi Persebaya Surabaya di Stadion Gelora Bung Karno. Kenangan pertandingan uji coba di Stadion Gelora 10 November, Surabaya pada Selasa malam 22 November 2011 menjadi saksi kehebatan Persebaya Surabaya.
Dengan hanya 10 pemain, mereka sukses mempermalukan Persija Jakarta dengan skor telak 4-0. Pelatih Persebaya Surabaya kala itu, Divaldo Alves, tak bisa menyembunyikan rasa syukurnya usai laga tersebut. Syukurlah dalam uji coba terakhir sebelum kompetisi dimulai Persebaya menuai hasil positif, ujar pelatih asal Portugal itu. Kejadian dramatis terjadi di menit ke-68 saat bek Persebaya Surabaya, Jeffrey Prasetyo, diusir wasit karena melanggar striker Persija. Meski bermain dengan 10 orang, Green Force justru semakin ganas dan menambah 2 gol di 20 menit terakhir. Ini Persebaya. Meski 10 atau 11 pemain, tetap kompak dan siap. Itulah yang kami mau, bukan karena 1 atau 2 pemain saja, tegas Divaldo Alves. Ia menegaskan kekuatan tim tak bergantung pada 1 atau 2 individu saja. Gol pembuka Persebaya Surabaya lahir di menit 33 melalui sundulan Komad Suharto. Ia memanfaatkan tendangan sudut apik dari Arif Arianto membuat skor 1-0 bertahan hingga jeda. Puncak kegemilangan datang dari pemain muda Persebaya Surabaya, Edi Gunawan, pada menit 89. Ia melesakkan gol pamungkas usai memenangi adu sprint dan melewati 3 bek Persija. Skor 4-0 menjadi bukti nyata dominasi Persebaya Surabaya di laga tersebut. Persija Jakarta tak berkutik menghadapi permainan kolektif lawan meski unggul jumlah pemain. Bruno Moreira yakin bisa satu irama dengan Francisco Rivera, Persebaya siap guncang liga. Bruno Moreira percaya diri bisa membangun chemistry yang kuat dengan Francisco Rivera di lini depan Persebaya. Kerjasama mereka diyakini bakal menjadi ancaman serius bagi tim-tim lawan di Liga Indonesia. Simak detail lengkapnya di sini. Kapten Persebaya Bruno Moreira meyakini duetnya dengan Francisco Rivera di lini tengah akan semakin padu. Hal ini akan memberikan dampak positif terhadap perjalanan Persebaya dalam 7 laga sisa musim ini. Duet keduanya telah terbukti membawa dampak bagus terhadap kebangkitan Persebaya pada bulan Maret 2025 di mana Rivera kembali bermain setelah mengalami cedera. Seperti kontribusi mereka saat mengalahkan PSBS Biak. Rivera dengan cerdik memberikan assist kepada Bruno untuk mencetak gol. Bruno mengungkapkan kunci terbangunnya chemistry dengan Rivera karena latihan setiap hari. Dengan latihan rutin bersama, kekompakan dalam di lini tengah bisa terbangun dengan baik. Meski demikian, Bruno tak menampik membutuhkan waktu untuk membangun chemistry dengan Rivera. Pasalnya, Rivera merupakan pemain baru di tim dibandingkan Bruno. Secara perlahan satu sama lain sudah saling mengerti. Rivera bergabung dengan Persebaya sejak Juli 2024. Sementara Bruno sudah berseragam Persebaya mulai Juli 2023 yang merupakan periode keduanya memperkuat bajul ijo. Keputusan berani. Profil 3 pemain bidikan Persebaya Surabaya, satu pos krusial memakan korban, bonek cek selengkapnya di bawah ini. Kabar terbaru ada 3 pemain yang jadi target Persebaya Surabaya, diantaranya ada Ardi Idrus yang akan dipertahankan, serta 2 pemain asing, Bergson dan Boubakary Diarra. Namun dengan adanya wacana tersebut, Persebaya Surabaya harus merelakan 1 pemain kunci yang tampil cukup bagus pada musim ini.
Pemain tersebut adalah Flavio Silva yang saat ini berstatus top skor tim dengan torehan 6 golnya di Liga 1 2024/2025. Flavio Silva berpotensi dilepas Persebaya Surabaya dengan skema peminjaman pada musim depan. Pasalnya, kontrak pemain asal Portugal tersebut baru berakhir pada 31 Mei 2026. 1. Bergson Gustavo Silveira da Silva merupakan pemain sepak bola kelahiran Alegrete, Brasil, 9 Februari 1991. 2. Ardi Idrus merupakan pemain sepak bola kelahiran Ternate, 22 Januari 1993. Saat ini Ardi Idrus tengah menjalani masa peminjaman dari Bali United ke Persebaya Surabaya. Karier sepak bola Ardi Idrus dimulai sejak tahun 2011 saat memperkuat Persin Sinjai. Hingga pada tahun 2012 Ardi Idrus bergabung dengan klub PSPS Pekanbaru. 3. Boubakary Diarra merupakan pemain sepak bola kelahiran Philippines, Prancis, 30 Agustus 1993. Saat ini Boubakary Diarra bermain untuk PSIS Semarang dan berposisi sebagai gelandang tengah. PT LIB jawab kemungkinan Arema FC pakai Kanjuruhan untuk lawan Persebaya bakal serunan panas, mencoba lapangan yang penuh kenangan yang benar-benar bikin ingatan pedih. Simak fakta mengejutkannya berikut ini. Direktur Utama PT Liga Indonesia Baru (LIB), Ferry Paulus, menjawab kemungkinan Arema FC memakai Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang untuk melawan Persebaya Surabaya dalam lanjutan BRI Liga 1 2024/2026. Arema FC dijadwalkan akan meladeni perlawanan Persebaya dalam pekan ke-30 BRI Liga 1 pada 28 April 2025. Situs LIB mencantumkan partai itu bakal berlangsung di Stadion Gelora Supriyadi, Blitar. Kalau serah terima dari Kemenpu ke pemerintah daerah sudah. Untuk komunikasi dan pemanfaatkan Kanjuruhan kepada Arema FC itu sebenarnya juga bisa dibilang sudah. Ujar Ferry dalam konferensi pers PT LIB di kantor PT LIB, Jakarta Pusat, pada Rabu 9/4/2025. Saya menunggu juga apakah momentum laga Arema FC kontra Persebaya menjadi pertandingan pertama di Stadion Kanjuruhan dipakai sebagai stadion baru. Meskipun hitam di atas putihnya belum, tapi arahnya ke sana. Yang pasti serah terima sudah, dokumentasi juga telah selesai, mungkin seremonial barangkali, ucap Ferry. Bisa dibilang akan meningkatkan grade dari supporternya. Stadion lebih sedikit tapi peminatnya akan lebih banyak. Saya pikir mungkin stratanya kalau dulu mungkin pada D-Strip E, mungkin besok bisa B-Strip C. Jadi tentunya supporter akan lebih nyaman dengan kondisinya, ucapnya.